Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Ismail, asal kelas dari 10 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi dakwah periode Mekah. Nah, sebelumnya Sarah mau tanya nih, kalian tahu gak strateginya dakwah di periode Mekah? Kalau belum tahu, yuk simak. Jadi, dakwah pada masa awal. Menginjak usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering bertahanus di Gua Hira yang jauhnya 6 km dari rumah beliau. Tepatnya di timur kota Mekah. Dalam perjalanan spiritual itu, beliau merenungi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Mekah. Pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. QS Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun segera melakukan dakwah menyampaikan kebenaran. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, surat Al-Mudaththir adalah turun yang kedua setelah surat Al-Alaq. Artinya, hai orang yang berkerumun atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, atau yang disebut dakwah syiriah, selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau, untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Maka, orang-orang yang beliau ajak adalah sebatas yang dekat dengan beliau. Orang yang pertama kali menerima ajakannya adalah Khadijah, istrinya. Kemudian, Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, Abu Bakar, sahabatnya, dan Zaid bin Harisah, pembantunya. Kemudian disusul beberapa sahabat masuk Islam, Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awam al-Asy'ari, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhriyan, Talha bin Ubadillah at-Timi, dan yang lainnya. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah agar berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana wahyu Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah tersebut
menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Setelah orang-orang berkumpul di kaki Bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW mulai membuka dialog dengan mereka. Beliau bertanya kepada warga Makkah itu, "Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari dalam gunung ini lalu menerjang kalian? Apakah kalian percaya?" Semua yang hadir pun menjawab, "Ya, kami percaya. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk memberi peringatan kepada kalian akan adanya siksa Allah yang sangat keras." Di tengah dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut, Abu Lahab marah-marah dan menghentikan dakwahnya dengan berkata, "Celakalah kamu Muhammad, apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami semua?" Selesai berteriak, Abu Lahab kemudian melempari batu ke arah Nabi Muhammad SAW. Keadaan di kaki Bukit Sofa menjadi kacau dan pertemuan itu pun berakhir.